Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Depsi, gimana kabar kalian nih selama di rumah aja sama PKM ya? Bertemu lagi di video perdana Belajar Psikologi ID yang akan membahas terkait bagaimana sih cara atau tips untuk membangun personal branding kita di media sosial, di social media maksudnya ya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian terus tahu video dari Belajar Psikologi ID. Nah, langsung saja, karena kita akan bahas terkait tips membangun personal branding di media sosial, kita harus tahu dulu nih apa sih pengertian dari personal branding itu gitu kan. Jadi personal branding itu adalah cara kita memasarkan jasa atau keahlian kita melalui media sosial ataupun kepada orang lain gitu di dunia nyata gitu. Jadi bagaimana cara kita memasarkan, kemudian kita meng-create viewers kita, kemudian bagaimana kita membranding atau membuat diri kita itu dinilai oleh orang lain gitu. Jadi bisa dibilang kita menjual jasa gitu, maksudnya kita menjual keahlian kita kepada orang lain. Nah, pastinya orang lain itu membutuhkan jasa yang kita inginkan. Tapi siapa sangka sih teman-teman masih bingung nih, kira-kira keahlian apa yang aku punya ya, terus gimana caranya sih untuk membangun personal branding dalam diri kita, apalagi social media gitu kan. Pastinya persaingan akan semakin ketat, kemudian banyak banget tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Nah, ada 5 tips yang akan aku berikan buat teman-teman untuk membangun personal branding kalian di social media. Nah, ikuti terus gimana sih tipsnya, check it out. Nah oke, jadi ada 5 tips cara kita untuk membangun social branding atau personal branding kita di media sosial. Yang pertama yaitu pilihlah atau temukan keahlian teman-teman. Jadi teman-teman yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mengenali diri sendiri. Tahu nih apa sih keahlian aku. Misalkan nih ya, teman-teman merupakan mahasiswa atau lulusan mahasiswa psikologi. Nah kira-kira kalian udah punya kompetensi apa aja nih yang dibutuhkan untuk kerja atau masuk ke dunia kerja psikologi, misalnya scoring psikotes, wawancara BEI, melakukan FGD, kemudian konseling dan lain sebagainya. Nah, kalian harus tahu dulu nih kemampuan apa yang kalian punya. Nah, setelah kalian tahu kemampuan apa yang kalian miliki, yang kedua yaitu kalian pilih media atau platform yang tepat. Misalkan kalian anak public relation atau kalian anak komunikasi nih, kalian pengen banget jadi selebgram atau influencer atau pembicara atau narasumber. Nah kalian cari nih platform mana yang cocok untuk kalian, misalkan di YouTube ataupun Instagram gitu. Jadi kalian harus tahu platform mana yang bisa mengembangkan atau menjual atau memasarkan keahlian kalian tadi gitu kan. Kemudian yang ketiga yaitu kolaborasi. Nah setelah kalian udah tahu passion kalian apa, keahlian kalian apa, terus kalian udah tahu juga apa sih media yang tepat untuk kalian menyalurkan keahlian tadi, yang perlu kalian lakukan adalah melakukan kolaborasi. Nah kalian bisa melakukan kolaborasi dengan teman ataupun mentor kalian ataupun rekan kalian yang memiliki passion dan minat yang sama kalian. Misalkan nih kalian tertarik bahas isu tentang pendidikan. Nah, kalian harus kolaborasi dengan orang-orang yang mempunyai minat yang sama gitu kan. Nah, tujuan dari kolaborasi ini adalah menciptakan koneksi sehingga kalian akan sama-sama sama-sama sukses nantinya gitu. Jadi ketika teman kalian tadi udah sukses duluan, mereka akan membantu kalian dan bisa jadi mereka akan merekomendasikan kalian gitu kan. Kemudian yang keempat yaitu buat situs kalian sendiri. Nah setelah kalian udah tahu nih apa keahlian kalian, kemudian media kalian udah tepat itu apa, kan harus membuat atau meng-create situs kalian sendiri gitu. Misalkan memberi nama media sosial kalian, kemudian kalian ingin apa aja materi-materi yang ingin kalian sampaikan melalui social media, dan harus konsisten ya teman-teman. Jadi kalian buatnya harus konsisten gitu. Misalkan kalian buat dulu desainnya, atau misalkan kalian upload di Instagram, kalian buat dulu desainnya, kemudian warnanya seperti apa yang bisa menarik audiens kalian.
Nah, kemudian yaitu tunjukkan aksi kalian atau just do it gitu. Nah, setelah kalian udah punya situs sendiri, kan yang terakhir yaitu kalian mulai action, melakukan apa yang ingin kalian lakukan gitu kan. Misalkan ketika kalian udah punya situs sendiri, udah berkembang, udah lumayan banyak yang tahu, kalian mulai nih upload video kalian atau foto-foto kalian gitu. Karena ketika kalian udah tahu aja keahlian apa yang kalian punya tapi kalian gak action, itu sama aja bohong gitu. Karena tujuan dari personal branding adalah memasarkan. Jadi kalau misalkan yang tahu keahlian kita hanya diri kita, ya itu bukan personal branding kan. Oke, nah itu tadi ada 5 tips cara untuk membangun personal branding kita di media sosial. Nah, gimana nih? Tertarik gak sih untuk mulai cari dan bangun personal branding teman-teman? Gimana? Udah mulai tertarik kan? Nah, sebelum kalian tutup video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian semuanya. See you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.